Seringkali kita mikir kalau perang modern itu soal siapa yang punya tentara atau tank lebih banyak. Tapi, gimana kalau kemenangan itu sebenarnya ditentukan sama sesuatu yang jauh lebih dalam? Semacam revolusi tersembunyi dalam cara kita berperang, yang mengubah segalanya dari akar. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin deh, kita balik ke tahun 1991, pas Perang Teluk Pertama mau meletus. Seluruh dunia lagi nahan napas. Ada ketakutan besar kalau perang melawan pasukannya Saddam Hussein di Irak bakal jadi perang darat yang panjang dan makan banyak korban jiwa. Dan ini bukan cuma ketakutan biasa loh. Pakar-pakar militer paling top saat itu ngasih prediksi yang, wah, surem banget. Mereka ngebayangin perang parit yang brutal, mirip perang Iran-Irak, dengan korban bisa puluhan ribu orang. Tapi yang terjadi selanjutnya itu benar-benar bikin kaget semua orang. Prediksinya kan 10.000 korban dalam 10 hari. Kenyataannya, kurang dari 150 tentara Amerika tewas dalam pertempuran selama keseluruhan perang. Jauh banget kan? Gila. Dan bukan cuma itu aja. Perang darat buat ngebebasin Kuwait itu kelar cuma dalam kurang dari 100 jam. Salah satu tentara terbesar di dunia hancur lebur dalam sekejap mata. Ini bukan sekedar menang perang biasa. Ini sesuatu yang beda. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Jawabannya ternyata bukan cuma satu teknologi doang, tapi kombinasi maut dari beberapa hal yang baru pertama kali dipakai barengan. Kita ngomongin soal pesawat siluman yang nggak kelihatan di radar, amunisi pintar yang bisa ngenain target dengan presisi luar biasa dari jauh, GPS yang ngubah cara pasukan bergerak, dan jaringan data kayak AWACS yang nyambungin semuanya. Ini adalah awal dari sebuah revolusi. Oke, jadi kita udah lihat teknologinya. Tapi itu baru satu sisi. Buat benar-benar ngerti apa yang terjadi, kita harus lihat kenapanya ide besar di balik kemenangan telak itu. Apa yang dunia saksikan waktu itu adalah sebuah revolusi militer. Ini bukan cuma upgrade dikit-dikit ya. Ini itu lompatan kuantum dalam kehebatan militer yang benar-benar ngubah aturan main dan ngegeser peta kekuatan global. Nah, yang menarik nih, istilah buat ngejelasin revolusi ini bukan datang dari Amerika, tapi justru dari para ahli teori militer Rusia yang nontonin dari jauh. Mereka nyebutnya kompleks pengintaian serangan. Idenya simple, tapi mematikan banget. Gabungin kemampuan buat melihat musuh dan kemampuan buat menyerang jadi satu kesatuan. Pokoknya, kalau lo bisa lihat musuhnya, lo bisa ancurin musuhnya. Titik. Dan revolusi perang presisi ini ternyata bukan yang pertama loh. Sejarah itu penuh sama perubahan-perubahan kayak gini. Dari mulai kapal perang Dreadnought yang bikin kapal lain jadi kelihatan usang, sampai taktik Blitzkrieg dan kapal induk yang jadi kunci di Perang Dunia Kedua. Revolusi tahun 90-an ini cuma babak terbaru aja dari sejarah panjang perubahan ini. Tapi dominasi Amerika dalam perang presisi ini ternyata nggak selamanya. Selama kurang lebih 2 dekade, mereka emang jagonya. Tapi sekarang, permainannya udah berubah total. Masuk ke pertengahan 2010-an, keunggulan Amerika itu ya udah selesai. Teknologi yang bikin mereka menang di Perang Teluk udah nyebar kemana-mana. Pesaingnya, terutama Tiongkok, bukan cuma niru, tapi mereka juga berinovasi, ngebangun kemampuan perang presisi versi mereka sendiri. Istilahnya, playing field-nya jadi lebih rata sekarang. Perubahan ini ngubah segalanya. Coba deh kita bandingin ya. Di kiri, itu cara lama. Selama ratusan tahun, Amerika bisa dengan aman bangun kekuatan di markas-markas garis depan dekat zona perang. Tapi lihat yang di kanan, itu realitas baru. Markas-markas itu sekarang jadi sasaran empuk. Mereka ada di dalam gelembung yang disebut A2/AD atau Anti-Access atau Area Denial. Bayangin aja ini kayak kubah pertahanan super canggih yang isinya rudal jarak jauh dan sensor. Jadi numpuk pasukan di sana sekarang itu sama aja kayak bunuh diri. Wilayah yang dulu aman, sekarang jadi medan tak bertuan yang mematikan. Oke, kalau perang presisi udah jadi standar baru, terus apalagi dong selanjutnya? Ternyata revolusi berikutnya tuh udah jalan, bahkan tumpang tindih sama yang sebelumnya, dan didorong sama teknologi yang lebih gila lagi. Poin paling pentingnya gini, perang besar berikutnya hampir pasti bakal dimulai di luar angkasa. Kenapa? Karena satelit itu penting banget buat komunikasi, navigasi, dan mata-mata dalam perang modern. Tapi di sisi lain, satelit itu gampang banget diserang karena orbitnya bisa diprediksi. Nah, kombinasi penting banget tapi rentan banget ini yang bikin satelit jadi target nomor 1. Dan ingat, luar angkasa tuh udah bukan cuma buat negara-negara adidaya doang. Berkat inovasi dari perusahaan swasta, biaya buat ngeluncurin sesuatu ke orbit itu turun drastis.
Ini bikin akses keluar angkasa jadi lebih demokratis. Artinya lebih banyak negara, bahkan perusahaan bisa ikutan main, bikin medan perang di atas sana jadi makin rame dan ya makin bahaya. Revolusi berikutnya ini juga soal data. Sensor-sensor modern itu ngasilin tsunami informasi, jauh lebih banyak dari yang bisa diolah sama otak manusia. Nah, disinilah AI atau kecerdasan buatan masuk. Perannya penting banget buat mencerna semua data itu secepat mesin. Dan dari sini muncullah senjata-senjata masa depan. Coba bayangin, bukan cuma satu drone, tapi ribuan drone yang dikoordinasi AI menyerang barengan buat ngalahin pertahanan musuh. Atau rudal hipersonik yang saking cepetnya nggak bisa dicegat. Di sini, kecepatan itu jadi siluman baru. Dan yang mungkin paling serem, biologi sintetis. Alat kayak CRISPR ini berisiko mendemokratisasi kehancuran, ngasih kekuatan yang ngeri banget ke tangan lebih banyak orang. Oke, semua teknologi gila ini akhirnya ngerucut ke satu tantangan strategis yang paling utama. Gimana caranya kita mencegah perang besar terjadi di era yang super bahaya ini? Salah satu hal yang paling bahaya sekarang itu, ya batas antara perang konvensional sama perang nuklir jadi makin kabur. Dulu perbedaannya jelas banget. Sekarang, senjata konvensional itu udah canggih dan mematikan banget. Sampai-sampai kekuatannya mulai nyerempet senjata pemusnah massal. Garis pemisah yang tadinya jelas itu sekarang makin tipis. Di saat yang sama, kecepatan perangnya sendiri jadi gila-gilaan. Dengan adanya rudal hipersonik dan AI, waktu buat merespons serangan itu menyusut dari jam-jaman jadi menit-menitan atau bahkan detik. Ini ngasih tekanan luar biasa ke manusia buat ngambil keputusan. Salah hitung dikit aja, akibatnya bisa fatal banget. Ada kutipan dari seorang ahli strategi, Bernard Brody, yang diucapin pas era nuklir baru dimulai. Tapi rasanya kok makin relevan ya sekarang? Di tengah semua teknologi baru yang canggih ini, tujuan utamanya ya tetap sama, penangkalan, mencegah perang supaya nggak pernah kejadian sama sekali. Nah, ini yang ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang paling krusial. Jadi, kalau perang udah jalan secepat mesin, di mana keputusan harus dibuat dalam hitungan detik dan mesin makin ngambil alih, apa cara berpikir manusia buat mencegah perang yang udah berhasil jaga perdamaian puluhan tahun masih bisa jalan? Itulah tantangan terbesar dari revolusi militer berikutnya.